Shalom Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan acara podcast Pendalaman Ajaran Gereja. Hari ini tema yang akan kita bahas tentunya tema yang sangat menarik, tetapi tema yang hari ini kita akan bahas juga sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, yaitu mengenai berdamai dengan masa lalu. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita, yaitu Pendeta Naning. Shalom Yunis. Shalom Naning. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Senang bisa berjumpa kembali. Semoga semua semangat untuk berbincang-bincang tentang berdamai dengan masa lalu ya. Benar sekali Pendeta Naning. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai perbincangan hari ini, kita mau memulainya dengan doa. Mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Pada saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan materi mengenai berdamai dengan masa lalu. Nah, Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap kami, bahkan terkhusus untuk narasumber kami yaitu Pendeta Naning yang akan memaparkan setiap materi. Ya Tuhan yang berkati agar materi yang disampaikan tentunya boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang boleh mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami ucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Pendeta Bu Naning, ketika berbicara mengenai berdamai dengan masa lalu, pastinya siapa sih yang gak punya masa lalu gitu ya Bapak Ibu dan juga saudara yang mendengarkan hari ini. Tetapi berbicara dengan berdamai dengan masa lalu, tentunya masa lalu itu ada sesuatu hal yang mungkin masa lalu yang senang, masa lalu yang pahit, ataupun masa lalu yang penuh luka, penyesalan, bahkan bisa saja menyakitkan setiap orang. Dalam perbincangan pendalaman hari ini, kita akan secara khusus membahas mengenai masa lalu atau pengalaman masa lalu yang buruk. Oke, yang melukai gitu ya. Iya, benar Oke, sekali. Ya. Jadi kita mulai dari mana nih? Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama ini Bu Naning. Oke. Mengapa masa lalu itu begitu sangat mempengaruhi kehidupan kita di masa saat ini? Iya, karena masa lalu itu bukan sekedar cerita, bukan sekedar peristiwa, tapi juga terkait dengan emosi kita gitu ya, yang menempel di memori, di hati, bahkan dalam cara kita menilai diri sendiri. Nah, pengalaman buruk masa lalu terutama yang bersifat traumatis ya, yang menyakitkan secara emosional memang tidak mudah hilang begitu saja. Ia tersimpan. Jadi seperti data begitu, tersimpan di beberapa bagian otak kita. Dan itu bisa aktif kembali tanpa kita sadari ketika menghadapi situasi yang mirip. Nah, ada beberapa bagian otak, kita berkenalan sedikit dengan anatomi otak ya. Ada bagian yang disebut amigdala. Nah, amigdala ini sederhananya adalah pusat alarm dan emosi. Jadi letaknya di bagian dalam otak gitu ya. Fungsinya itu seperti alarm bahaya tubuh. Jadi ketika kita mengalami peristiwa yang menyakitkan, misalnya Yunis pernah dimarahi dengan keras gitu ya, disakiti oleh orang, atau perasaan ditolak oleh pacar misalnya gitu ya, atau kehilangan orang yang begitu kita cintai, amigdala itu langsung menyimpan perasaanmu, emosimu, rasa takut, rasa marah, panik dari pengalaman itu tersimpan di bagian otak yang disebut amigdala. Nah, maka ketika kita menghadapi situasi serupa di masa kini, itu kejadiannya sudah masa kecil. Tapi ketika dewasa, situasi yang mirip terjadi. Amigdala itu bisa terpencet tombolnya. Itu yang disebut red button. Jadi kayak di amigdala itu ada tombol merah, red button. Dan ketika
kita menghadapi situasi yang mirip, yang perasaan tersakiti, tertolak dan sebagainya sudah tersimpan, maka itu langsung seperti mencet gitu ya. Red buttonnya selalu diung 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 gitu ya, memberi alarm. Tubuh bereaksi secara otomatis. Dan itu secara fisik kita merasakan jantung berdebar, tegang, sulit berpikir jernih, atau ingin lari menyerang. Misalnya kalau Yunis mungkin waktu masa kecil pernah dimarahi habis-habisan sampai Yunis sakit hati begitu ya. Maka ketika dewasa Yunis mendengar suara orang marah, padahal marahnya bukan pada Yunis. Yunis langsung jantungnya itu deg-degan, berdebar. Itu berarti alarm ya. Red button di amigdala itu sedang menyala begitu ya. Jadi walau otak di memori kesadaran kita itu sadar itu peristiwa masa lalu dan itu bukan tentang saya sebenarnya gitu yang sekarang ini terjadi. Itu masa lalu saya pernah mengalami itu tapi sekarang enggak. Tapi amigdala ini tidak tahu perbedaan antara masa lalu dan masa kini. Nah, itu sebabnya reaksi bisa terasa berlebihan. Nah, itu salah satu yang menjawab kenapa masa lalu itu kuat mempengaruhi masa kini. Ternyata ada simpanan. Ada simpanan data yang sewaktu-waktu itu menghadapi situasi serupa kemudian menyala gitu ya. Yang kedua, bagian disebut hipokampus. Itu pusat memori dalam konteks waktu. Letaknya dekat amigdala gitu ya. Fungsinya menata dan menandai memori. Ini peristiwa masa lalu, ini peristiwa masa sekarang. Itu fungsinya. Jadi dia bisa membedakan. Tapi dalam trauma berat, peran hipokampus ini sering melemah. Akibatnya, ingatan buruk di masa lalu tentunya ya, terasa masih terjadi sekarang. Dia kayak tidak berfungsi ya, karena kalah dengan amigdalanya tadi gitu ya. Jadi orang bisa sulit membedakan antara ancaman nyata dan ancaman imajiner. Karena sudah terbayang di situ. Kadang kenangan itu muncul seperti flashback, kilas balik atau mimpi berulang. Nah, itu kalau hipokampusnya terganggu. Itu biasanya ini red buttonnya sangat kenceng sehingga fungsi hipokampusnya menjadi lemah. Tapi kalau hipokampusnya sehat, menolong kita berkata, itu memang pernah terjadi Yunis, tapi itu sudah berlalu gitu ya. Dan secara logis Yunis bisa membedakan, oh itu sudah berlalu, itu tidak akan terjadi lagi. Saya sudah melewati itu dan berhasil melewatinya, gitu ya. Itu sebenarnya peran hipokampus yang sehat. Namun kalau trauma belum sembuh, bagian ini tidak bisa memenangkan amigdala. Jadi red buttonnya itu twing terus dan dia tidak mampu menghentikan red button itu, gitu ya. Bagian yang ketiga disebut prefrontal cortex. Ini pusat logika dan kendali diri. Letaknya di bagian depan kepala, di belakang dahi gitu ya. Fungsinya berpikir rasional, membuat keputusan, dan menenangkan emosi. Nah, saat trauma diaktifkan, bagian ini padam sementara karena sistem tubuh ini beralih ke mode bertahan, freeze. Jadi red button di amigdala itu bisa menghentikan ya, bisa menghentikan prefrontal cortex. Itu sebabnya orang yang terpicu trauma itu sulit berpikir jernih, selalu mengucapkan penyesalan ya, hal-hal yang disesali, atau tidak ingat apa yang baru saja dilakukan, blank. Ngeblank gitu ya. Setelah emosi reda, prefrontal cortex ini aktif kembali dan kita sering merasa menyesal. Kenapa ya tadi kok saya bereaksi buruk seperti itu gitu ya. Itu jadi sebenarnya kita menyesal. Oh iya, menyesal ya tadi bersikap seperti itu, kayak lebay banget gitu ya. Saat kita mengalami seperti itu, prefrontal cortex ini sebenarnya sedang bekerja. Gitu ya. Yang keempat ya disebut insula dan sistem saraf tubuh. Insula itu menghubungkan otak dan tubuh. Dia merasakan apa yang terjadi di dalam.
nafas, detak jantung, tekanan dada. Itu bisa merasakannya. Karena itu trauma juga terasa di tubuh. Peristiwa menyakitkan yang itu muncul gitu ya. Tadi kalau red button-nya muncul, tubuhnya juga jantungnya berdebar-debar, bereaksi. sesak, gemetar, nyeri perut gitu ya, kayak sakit mah tanpa sebab medis, padahal mahnya enggak apa-apa sebenarnya. Atau bahkan ada orang yang lemas, mati rasa gitu ya, kayak orang kena stroke gitu, padahal diteliti sarafnya enggak apa-apa sebenarnya. Tapi sebenarnya tubuh ini sedang menyimpan beban, jejak dari emosi yang tidak terselesaikan. Jadi ini ternyata ada hubungannya dengan apa yang kita simpan, dan Tuhan itu memberikan kepada kita gitu ya struktur atau anatomi otak yang sebenarnya juga bisa membuat kita itu tidak terpengaruh oleh masa lalu itu gitu. Kalau red button di amigdala itu bisa kita kendalikan begitu. Gitu iya. Yunis. Wah, ternyata pengalaman masa lalu yang buruk gitu ya Bu Naning, ternyata bisa tersimpan demikian kuatnya gitu ya. Seperti bayangan yang terus mengikuti kita gitu ya. Dan walaupun kita itu udah berjalan ke depan, bayangan itu akan tetap mengikuti, kecuali kalau misalnya ada terang gitu ya Bu Tepat Naning. sekali. Jadi kalau secara manusiawi, secara alamiah, memang kita bisa dipengaruhi oleh data-data buruk emosional yang tersimpan di amigdala. Seperti bayangan yang mengikuti, itu kata Yunis ya. Iya. Tapi sebenarnya bisa juga tidak. Kalau kita menyadari kita mesti menyalakan terang gitu ya. Tapi Menyalakan terang terang. apa itu? Inilah yang dianugerahkan kepada kita. Terang itu adalah Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk mengampuni dosa, tapi dia juga memulihkan kehidupan kita dari pengalaman-pengalaman traumatis masa lalu. Perhatikan 2 Korintus 5 ayat 17. Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah boleh membuka Alkitabnya ya. Dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jelas sekali Rasul Paulus menjelaskan bahwa di dalam Kristus kita ini menjadi ciptaan baru. Bahasa Yunaninya ktisis kaina. Jadi ini bukan sekedar perbaikan moral, tetapi penciptaan kembali seluruh eksistensi kita. Sama seperti Allah menciptakan dunia dari ketiadaan, Ia menciptakan manusia baru dari kehancuran dosa. Kalimat yang lama sudah berlalu sebenarnya menunjuk pada cara hidup yang lama, sistem berpikir yang lama, sistem nilai yang lama, pengalaman buruk yang lama gitu ya, dan dosa yang menguasai kita sebelum kita mengenal Kristus. Jadi kata sudah berlalu bukan berarti kita kehilangan ingatan. Ndak eling blas pernah ada masa lalu, enggak gitu ya. Tapi kita diberi identitas baru yang bukan lagi ditentukan oleh apa yang terjadi di masa lalu, apa yang saya lakukan di masa lalu, tetapi ditentukan oleh kasih Kristus. Nah, ini penting, karena itu kemudian dilanjutkan yang baru sudah datang. Berarti ada perubahan, transformasi ya, secara radikal. Dan itu terus berlangsung. Bukannya sekali loh, terus berlangsung. Tuhan berkarya mentransformasi hidup kita itu terus menerus. Dan hidup orang percaya itu diarahkan oleh kasih dan kebenaran Kristus. Jadi Yunis, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ayat ini bicara tentang transformasi total kehidupan kita.
Jadi kita ini diciptakan baru, menjadi pribadi yang baru dengan identitas baru. Ini yang perlu kita ingat. Di dalam Kristus, masa lalu tidak boleh jadi beban dan bayang-bayang gelap yang menghambat langkah kita gitu ya, untuk melanjutkan kehidupan. Karena kita ingat di dalam Kristus kita dipulihkan, dibarui, dan berjalan menuju masa depan yang penuh pengharapan. Itu bedanya sebenarnya orang yang menyalakan terang Kristus, hidupnya diterangi oleh Kristus gitu ya. Jadi bayang-bayang gelap itu harusnya nggak ngefek gitu loh, karena terang Kristus yang mentransformasi, mengarahkan kita berjalan ke depan tuh jauh lebih berkuasa gitu. Luar biasa sekali ya Bu Naning. Berarti iman kepada Kristus itu bukan hanya sekedar mendapatkan tiket gratis ke surga, tetapi juga adanya proses pemulihan untuk berdamai dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ya Bu Naning. Iya, Tuhan tidak datang untuk kasih tiket ya, tapi untuk mentransformasi kehidupan kita. Itu benar sekali. Tapi masih saja ada orang Kristen yang belum bisa berdamai dengan masa lalu dan terus menyimpan luka batin. Pernah enggak kejumpa begitu? Pernah sih. Banyak begitu ya. Nah, mengapa ini terjadi? Karena dia menutup diri, dia membentengi diri sedemikian rupa sehingga sinar kasih Tuhan yang memulihkan, mentransformasi hidupnya itu tidak dirasakan. Dia tidak sungguh-sungguh membuka seluruh kehidupannya, pikirannya, seluruh kisah hidupnya untuk diserahkan kepada Tuhan. Nah, maka akibatnya ia pun tidak mampu menyatakan kasih kepada orang lain. Jadi kalau ada orang bilang sampai saya mati tidak bisa mengampuni, saya tidak akan ampuni dia, itu masalah kalau itu orang Kristen ya. Karena harusnya kan tidak begitu gitu. Nah, mungkin dia punya pengalaman buruk di masa lalu yang membuat dia sangat trauma terhadap penghinaan misalnya gitu ya. Nah, pada saat pengalaman buruk itu disinari oleh kasih dan penerimaan, baik lewat relasi, terapi, doa, maka apa yang terjadi dengan beberapa bagian otak tadi? Amigdala itu mulai tenang. Jadi red button yang tuing menyala tadi itu bisa dihentikan. Hipokampus menata kembali memori, prefrontal cortex memimpin pikiran kita dengan damai. Dengan kata lain, otak disembuhkan, jiwa pun pulih. Begitu Yunis ya. Tapi Bu Naning ya, mungkin juga Bapak Ibu dan juga saudara yang di rumah juga penasaran gitu ya. Apa sih tanda-tandanya ketika kita itu ditunjukkan perlu untuk berdamai dengan masa lalu? Ya, gimana itu? Tadi saya sudah spill sedikit ya. Perhatikan secara khusus tadi penjelasan tentang red button dari amigdala. Jadi istilah red button ini sekali lagi bicara tentang konteks alam bawah sadar yang tersimpan di amigdala itu tadi ya, yang menggambarkan pemicu emosional tersembunyi. Jadi potensi tersembunyi yang memicu emosi kita. Jadi red button atau tombol merah itu bila tertekan membuat kita bereaksi berlebihan terhadap hal kecil karena luka lama yang belum sembuh. Dan memang red button itu sinyal kuat bahwa kita belum berdamai dengan masa lalu gitu. Jadi misalnya ada perkataan yang bagi orang lain itu tidak masalah gitu ya. Kita guyonan gitu ya, gaya Surabayaan gitu ya, guyonan gitu ya. Apa misalnya Yunis ngomong saya bilang pret gitu ya. Kalau kita sahabat dekat guyonan itu enggak masalah kan, kita ketawa mungkin begitu ya. Tapi untuk orang tertentu ketika saya bilang pret gitu ya, itu menjadi sebuah ejekan, pelecehan, dan dia akan bisa bereaksi berlebihan. Dia marah gitu ya, dia bisa ngamuk gitu ya. Nah, itu misalnya itu berarti red buttonnya sedang menyala. Wing dan membuat dia jadi semacam
kacau gitu ya. Oh, Ingat oke, kalau di rumah karena sakit ada bahaya SOS, ada kondisi darurat, lalu ada kayak sirene merah iya yang alarmnya berbunyi, bunyi. semua bingung begitu ya gitu ya. Nah, Iya. tanda-tanda bentuk red button itu antara lain Yunis ya. Yang pertama, reaksi emosional yang tidak sebanding dengan situasi, lebih begitu. Tadi ya saya Oh, jelaskan sedikit iya. tadi ya. Seseorang hanya memberi kritik ringan, tapi dia marah dan dia merasa ditolak. Itu kan lebih begitu ya, gitu ya. Ada orang menolak idenya kalau dalam sebuah diskusi, dalam rapat misalnya, itu kan biasa. Tapi langsung membuat dia merasa tidak berharga. Lalu dia mengundurkan diri. Dia merasa tidak ada gunanya dalam komunitas ini. Nah, itu kalau ada tanda-tanda begitu tuh, mari diteliti ada apa ini Oh. sebenarnya ya. Orang itu mungkin tidak menyadari, tapi orang lain bisa membantu gitu. Kok kamu lebih sih gitu ya? Ada apa sebenarnya? Nah, sesungguhnya ini bukan tentang kejadian yang terjadi saat ini gitu. Kalau dia bisa bersikap emosional yang lebih gitu, yang membuat orang kok gitu sih, gitu aja kok segitunya marahnya misalnya. Yang mesti dipahami, red button yang menyala itu membuat orang ini bukan hanya memahami situasi saat ini, tetapi luka lama yang tersentuh oleh peristiwa yang baru saja terjadi tanpa dia sadari. Jadi red button ini menyimpan pesan. Dulu aku pernah merasa tidak diterima. Kok sekarang aku dilecehkan? Jadi langsung seperti luka begitu, luka ini belum Sembuh. kering, belum sembuh, lalu ketetesan air jeruk. Wah, perih. Nyerinya luar biasa gitu. Yang itu seringkali tidak disadari. Nah, tapi kita belajar semoga kalau kita sendiri, saya dan Yunis, memiliki reaksi emosional yang teman kita bilang, oh kamu lebih banget sih reaksimu. Ayo kita berefleksi gitu ya. Oke, ya. Jangan-jangan itu red button kita gitu ya. Yang kedua, itu pola defensif atau menghindar tanpa alasan jelas. Misalnya dia merasa sulit sekali mempercayai orang baru. Takut dekat dengan orang lain. Karena takut ditinggalkan, takut disakiti, dan selalu siap menyerang duluan agar tidak disakiti lagi. Pernah kenal orang seperti itu? Pernah. Iya, jadi ini sebenarnya dalam alam bawah sadarnya sedang berkata, aku harus melindungi diri dari rasa sakit yang pernah aku alami dulu. Yang dulu belum selesai, sekarang tidak boleh terjadi lagi. Maka dia bereaksi secara berlebihan. Nah, ini biasanya kemudian dalam relasi orang ini menjadi orang yang tidak mudah gitu ya untuk didekati gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah kata atau situasi tertentu yang langsung memicu kenangan lama. Misalnya, mendengar nada suara tertentu atau melihat tempat yang mirip dengan masa lalu yang membuat dia trauma, muncul sesak, sedih, gelisah. Padahal dia tidak sedang memikirkannya, tapi tubuh dan emosi mengingat. Jadi kalau Yunis misalnya pernah diputus secara paksa oleh pacar di masa lalu. Nah, di masa depan ketemu orang yang mirip. Nah, kadang-kadang kan gitu ya, kita ketemu orang itu Bisa bukan mirip. saudara, bukan siapa-siapa, tapi mirip. Yunis langsung merasa sesak, sedih, gelisah. Padahal orang itu enggak ngapa-ngapain gitu ya, cuma ketemu di jalan. Ini berarti red buttonmu lagi menyala gitu ya. Jadi kalau kata seorang ahli jiwa, Bessel van der Kolk gitu ya, ahli jiwa ini yang terkenal ya, tubuh itu menyimpan skor. Artinya luka emosi yang tidak diproses itu tetap tersimpan dalam memori tubuh dan sistem saraf. Ya, ini yang mesti kita ingat. Kejadian apapun, apalagi kalau terjadi itu di masa kecil, itu kita masih seger, otak kita itu tersimpannya juga lekat gitu ya, lekat. Maka kalau di masa kecil mengalami kekerasan, maka di masa depan itu dia sangat dipengaruhi oleh pengalamannya itu gitu. Luka batin orang bilang, sangat terluka. Nah, yang keempat, sulit memisahkan antara masa lalu dan masa kini. Ya, dia bereaksi terhadap orang sekarang ini seolah-olah
mereka itu orang di zaman lampau gitu ya. Oh. Yang misalnya pasangan membuat masalah kecil ya, kesalahan kecil kalau Pak Sutri misalnya. Tapi dia merasa dikhianati seperti dulu. Mungkin dia pernah dikhianati pacarnya. Oh, Gitu ya. oke, Ya, jadi dia sulit membedakan itu tadi terkait dengan kenangan tadi ya. Misalnya kalau dia bekerja, pimpinan ini mendisiplinkan karyawan, dia bersikap tegas. Tapi dia langsung merasa, orang ini, pegawainya ini langsung merasa dipermalukan, dilecehkan. Dia marah luar biasa. Karena masa kecilnya mungkin pernah dipermalukan oleh teman-temannya. Berkaitan berarti. Berkaitan. Nah, ini menandakan red button trauma lama masih aktif dalam persepsi dan interpretasi kita. Ada pula yang kelima ini ada skenario berulang. Jadi orang itu sadar terus jatuh ke situasi yang sama. Kok ndelalah, orang Jawa bilang itu kebetulan gitu ya. Selalu bertemu orang yang tidak menghargai, pengen punya pacar. Tapi setiap kali ketemu pacar, kok orang itu tidak menghargai sehingga putus lagi. Ada yang selalu begitu gitu ya. Selalu merasa gagal di ujung usaha. Tiap kali membangun usaha gagal, bangun lagi gagal. Kok sama peristiwanya? Selalu ingin menolong orang, ingin jadi penolong tapi dikhianati atau akhirnya malah ditinggalkan. Itu pengalaman itu berulang. Nah, mengapa itu terjadi? Karena alam bawah sadar menciptakan ulang situasi lama agar kita belajar menyelesaikan yang dulu belum selesai. Kalau belum disadari, pola itu terus berulang. Jadi ada masalah, selesaikan gitu ya. Kalau itu tidak diselesaikan, di masa depan berulang. Cari akar masalahnya apa gitu ya. Jangan bilang nggak apa-apa lah nanti selesai sendiri. Enggak, itu tersimpan gitu. Sehingga kita tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Dan akibatnya kita ketemu masalah yang sama terus. Kira-kira penjelasannya bisa begitu gitu ya. Yang keenam, banyak ya. Ini tanda-tandanya tidak semua orang mengalami. Jadi ini varian-varian gitu ya. Jadi ada orang yang misalnya muncul rasa bersalah atau malu tanpa sebab logis. Jadi misalnya gini, tiba-tiba merasa aku kok nggak cukup baik ya. Padahal nggak ada menuduh. Jadinya orangnya minder. Ayo Yunis, kamu mimpin ini gitu ya. Enggak berani, saya enggak baik. Padahal Yunis punya potensi gitu. Enggak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Enggak ada penjelasan logis, tapi malu. Itu pernah ketemu orang seperti itu? Pernah. Nah, kalau ada yang seperti itu harus kita tolong mestinya. Karena itu artinya red button, rasa bersalah lama masih tersimpan. Mungkin dari kegagalan, penolakan, atau kesalahan masa lalu yang belum kita maafkan. Katanya, janin yang dalam kandungan ditolak oleh orang tuanya. Mungkin itu dia muncul ketika pernikahan belum ada. Sekarang kan banyak kasus gitu ya. Hati-hati loh, itu mempengaruhi. Bisa jadi nanti di masa depan ketika anak ini lahir, bertumbuh, dia menjadi anak yang tertolak, merasa tertolak. Dia menjadi minder, tidak berani gitu ya. Bersalah, dikit-dikit merasa bersalah, malu. Karena rasa ditolak itu tersimpan di amigdalanya. Gitu ya. Nah, ya bagian ketujuh ya, ini contoh terakhir. Ada bagian dari diri yang sulit diterima. Jadi kita menolak sisi rapuh kita, kemarahan kita, kelemahan kita. Itu jadi kayak orang perfeksionis. Manusia tidak sempurna, tapi kita mau jadi manusia sempurna. Dan kita memusuhi bagian diri kita yang menurut kita itu tidak baik, saya tidak mau. Nah, itu bagian diri yang terluka dan menunggu untuk dipeluk, bukan dihakimi. Jadi kalau sulit menerima, misalnya seorang anak kecil dia diminta menyanyi, lalu mungkin dia lupa satu kata dalam syairnya, lalu dia tiba-tiba menangis gitu ya, dia benci dirinya, aku benci gitu ya, benci dirinya, dia memukul-mukul dirinya karena dia merasa orang yang paling bodoh begitu ya. Nah, mamanya tidak boleh bilang memang kamu bodoh gitu ya, tadi sudah diajari kok satu kata lupa.
Akibatnya kan kamu tidak menang lomba. Wah, itu dia dihakimi. Kalau dihakimi semakin melukai. Dalam kondisi seperti itu dia butuh pelukan. Diterima. Tidak apa-apa. Nanti belajar lagi, nanti ikut lomba lagi. Ini penting, sebab kalau orang merasa tidak berharga, ada bagian diri yang misalnya kelemahan itu sulit diterima, dia bisa depresi loh. Oh, Ya kan? sampai Karena depresi. dia membayangkan dirinya itu manusia yang super perfect. Kok ternyata enggak gitu loh. Itu membuat dia menjadi stres, depresi, ada yang sampai seperti itu. Nah, saat kita menolak bagian itu, sebenarnya bagian yang lemah itu red button itu terus aktif. Karena anak batinnya di dalam belum dipulihkan. Nah, ini banyak ya, tadi sudah 7 kira-kira tanda-tandanya, begitu ya. Banyak sekali variannya. Variannya banyak sekali gitu ya. Jadi itu tanda kalau mengalami itu berarti kita perlu berdamai dengan masa lalu gitu ya. Nah, Bu Naning, kan dari tadi penjelasannya itu ini ya, membahas mengenai red button. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kita bisa mengenali dan juga menonaktifkan red button itu sendiri, Bu Naning? Yang pertama, sebelum saya menjelaskan itu harus kita sadari, kita ingat bahwa red button itu bukan tanda kita lemah dan tidak berguna. Tapi tanda ada bagian di dalam diri kita yang sedang minta perhatian. Bukan sekedar diperhatikan, tapi minta disembuhkan. Jadi, red button ini seperti alarm tubuh. Kalau Yunis misalnya kepala pusing, jangan diabaikan. Ya toh? Iya, benar. Perhatikan dan berupayalah untuk sembuh, cari obat. Nah, secara psikis juga begitu gitu loh. Kadang-kadang kita kalau fisik kita memperhatikan, kalau psikis itu kadang-kadang nggak apa-apa lah, nanti bisa berubah sendiri. Tapi ternyata tersimpan. Jadi yang pertama adalah sadari pemicunya. Jadi kalau red button misalnya Yunis suka marah-marah, kena omongan dikit marah. Gitu ya misalnya, Yunis tidak begitu misalnya ini gitu ya. Sadari pemicunya, kapan emosiku itu melonjak tiba-tiba. Itu perlu. Kalau ada orang bilang misalnya, ya sudahlah kalau tidak mau ya sudah saya bisa usaha sendiri misalnya gitu ya. Lalu dia merasa, loh kok tidak perlu saya, ini suami istri misalnya, loh aku kok nggak diperlukan. Lalu dia langsung marah, dia merasa dianggap tidak berguna. Nah hati-hati nih. Mungkin kalimat ya sudahlah, saya bisa berusaha sendiri tanpa kamu. Mungkin kalimat ini pemicunya. Karena di masa lalu dia diabaikan, dia dilecehkan, dia tidak dihargai. Nah ini penting, itu sadari itu gitu ya. Kita bisa berefleksi kok gitu ya. Kok aku suka marah terus ya misalnya gitu. Aku suka menangis ya misalnya gitu ya. Hal-hal yang emosional itu begitu. Polanya itu seperti apa? Nah nanti kalau sulit untuk menyadari sendiri ya berarti perlu bantuan orang lain gitu ya. Yang kedua berhenti sejenak kalau sudah red buttonnya itu menyala secara emosional, menangis, marah atau apapun merasa kacau gitu ya. Berhenti sejenak. Bernafaslah gitu ya. Tarik hembuskan nafas, kemudian berefleksi. Apa yang sebenarnya terjadi pada diriku? Diam. Jangan ikuti. Nah ini butuh pengandalan diri. Nah, tapi orang percaya itu diberi satu karunia roh, buah roh, penguasaan diri. Nah, ini penting gitu ya. Kalau Yunis punya buah penguasaan diri, tidak masalah ini. Gitu ya. Yang ketiga, terima tanpa menghakimi. Kalau saya punya kelemahan, saya tidak sehebat dia, ya nggak apa-apa. Saya punya kehebatan yang lain. Saya membiarkan diri saya merasa tanpa takut dicap lemah. Nah ini penting, terima diri kita seutuhnya. Jadi perlu bercermin diri. Ini terkait dengan pengenalan pada diri, siapa saya di hadapan Tuhan.
Nah, ini dalam, ini terkait Iya. kondisi spiritual gitu ya. Yang keempat, maafkan dan lepaskan. Ya, ini bukan untuk membenarkan orang yang menyakiti, tetapi untuk memerdekakan diri sendiri. Maafkan, lepaskan. Buat apa kita memikirkan orang yang menyakiti kita? Dia aja enggak mikir kita. Iya, kok Ya kita kan? mikirin. Kok kita mikirin, yang susah kan kita sendiri. Apalagi Tuhan Yesus bilang, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jadi firman Tuhan menuntun, lepaskan. Gitu ya, tapi tidak mudah ya. Iya. Yang kelima, tentu libatkan Tuhan dalam proses pemulihan. Setiap orang punya red button-nya masing-masing. Tapi kalau kita selalu sadar bahwa Tuhan bisa memulihkan kita. Tadi kan kita diciptakan jadi ciptaan baru. Libatkan Tuhan. Berdoalah. Sadari Tuhan, saya tidak mampu menguasai red button saya. Saya suka merasa tertolak, saya suka menangis, saya suka marah, apapun itu. Berdoalah. Doa sederhana seperti ini bisa menolong. Misalnya, Tuhan, tunjukkan luka lama yang masih menekan tombol merah dalam hatiku. Dan ajar aku melihatnya dengan mata kasih-Mu, bukan dengan rasa takutku. Dan ini bisa dilakukan oleh orang yang sungguh-sungguh beriman, karena tidak fokus memandang pada diri, pada luka, tetapi mengarahkan hati pikiran kepada Tuhan. Gitu ya, Yunis. Oke. Jadi pelbagai tanda red button itu banyak ya terlihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Benar gitu sekali. ya. Tapi Ibu Naning, ketika orang tersebut memiliki pengalaman gitu ya, mereka yang memang memiliki masa lalu yang buruk, mereka seringkali tidak menyadari bahwa diri mereka itu sebenarnya membutuhkan adanya pertolongan untuk berdamai dengan masa lalu itu. Bisa jadi begitu gitu ya. Ya, karena kalau red button-nya terlalu menyala, luka batin itu terlalu dalam, maka memang dia butuh bantuan orang lain untuk menunjukkan. Nah, dalam percakapan konseling, ya misalnya konseling pastoral dengan konselor, kita akan dibantu untuk mengenali tanda-tanda itu. Ya, dengan pelbagai metode konselor akan membantu. Kalau saya misalnya antara lain menggunakan metode konseling kinesiologi yang menggali alam bawah sadar gitu ya. Orang yang mengalaminya nggak sadar bahwa dia punya red button yang sedang menyala. Kenapa kok setiap kali dia menjadi tidak percaya diri misalnya, padahal dia siap begitu ya. Dia punya kemampuan. Nah, kita yang melihatnya itu bisa menolong. Ayo kita bicara, kita gali gitu ya. Apa yang terjadi dalam dirimu? Nah, itu banyak menolong. Karena itu jangan takut melakukan konseling pastoral pada ahlinya ya, supaya kita dibantu. Kalau kita melihat teman kita yang sulit berdamai dengan masa lalu, dia tidak sadar, tidak perlu ya. Dia merasa bahwa ya aku just ngene iki, mau ndak mau terima gini, ndak begitu gitu ya mestinya. Kita bisa ajak bicara, kita bisa tolong dengan kita ajak konseling pada ahlinya gitu ya, pada orang yang berkompeten terhadap kejiwaan ya, konseling pastoral yang kepada pendeta atau kepada psikolog atau psikiater, itu akan menolong supaya hidup kita bertumbuh. Nah, tentu sangat dibutuhkan pertolongan orang lain. Ini catatannya. Iya. Kalau kita tidak mampu melihat aku punya masalah, orang lain pasti lihat. Kadang-kadang saking kita berkonsentrasi pada masalah, kita bilang aku tidak punya masalah. Atau kita tidak mau dipandang sebagai orang yang bermasalah gitu ya. Lalu punya teman buat apa? Nah, punya teman itu ya gunanya untuk ayo kita bertumbuh, kamu mesti bertumbuh, ayo saya tolong gitu ya, ayo saya ajak berkonseling dan sebagainya. Seperti itu, Yunis.
Oke, berarti tentu dari sini kita bisa melihat bahwa pentingnya kita itu mengenali gitu ya Bu Naning, tanda-tanda bahwa kita sebenarnya itu belum berdamai dengan masa lalu kita. Nah, lalu kalau begitu resikonya nih Bu Naning, kalau misalnya kita belum atau nggak mau berdamai dengan masa lalu, itu apa sih resikonya? Ya tentu ada risikonya ya. Kalau seseorang tidak berdamai dengan masa lalu, terus memeluk masa lalu yang pahit, luka batin tuh dieman-eman gitu ya. Ia seperti berjalan membawa koper yang penuh batu. Bayangkan, kopernya penuh batu. Berat. Dia jalan berat. Nah, untuk langkah maju itu sulit gitu ya. Dia sulit maju, sulit mempercayai orang lain, bahkan sulit mengasihi diri sendiri. Orang yang berjalan dengan luka batin, dendam, kehilangan damai. Tak ada damai. Jadi ini indikatornya ya. Kalau kita merasa hidup ini tidak damai, padahal kita sudah terima Tuhan Yesus, jangan-jangan kita sedang bawa koper isi batu-batu masa lalu yang tidak perlu kita bawa sebenarnya gitu ya. Iya begitu. Ya, berarti banyak akibatnya ya Bu Naning yang bisa kita rasakan. Mungkin ketika kita tidak berdamai dengan masa lalu, kita bisa merasa sedih, kita berasa nggak damai gitu ya dalam kehidupan. Kurang sukacita. Iya, kurang sukacita, bahkan merasa nggak layak gitu ya Bu Naning. Jadinya cemberut terus, senyum susah gitu. Iya, nah dari sini itu tuh kita bisa melihat bahkan ketika melakukan pelayanan gitu ya, itu bisa tercemar gitu ya Bu Naning. Iya, kita mau melayani tapi kita jadi troublemaker. Ya kan, karena kita bawa masalah terus gitu ya. Iya, seperti itu. Ya, ada kisah nyata ya, seorang yang pernah gagal dalam berpacaran gitu ya, lalu menutup diri untuk membangun relasi baru. Yunis tahu kelanjutannya? Wah, gimana itu Bu Naning? Dia pikir semua orang itu jahat dan berpotensi melukainya. Jadi dia takut pacaran. Karena dia pernah dilukai oleh pacar yang memutuskannya. Nah, tapi setelah bertahun-tahun dia merenungkan firman Tuhan, dia makin dekat dengan Tuhan, dia terus bergumul bersama Tuhan. Akhirnya ia menyadari bahwa Tuhan itu mengasihinya dan ingin menyembuhkannya. Tuhan punya rancangan masa depan yang baik baginya. Nah, itulah kunci berdamai. Bukan melupakan, tapi menerima masa lalu. Aku pernah dilukai ya, aku pernah diperlakukan tidak baik, tapi itu diterima dengan kasih Tuhan. Orang bilang sudah lupakan saja, hapus itu gitu ya. Tentu sesuatu yang sudah terjadi tidak bisa kita hapus ya. Tuhan tidak menghapus sejarah, tapi menulis bab baru. Nah ini ya, ciptaan baru, menulis bab baru dari kisah kita yang baru dalam rancangannya. Oke, berarti pertanyaannya Bu Naning selanjutnya, berarti apakah firman Tuhan itu bisa menolong kita untuk berdamai dengan masa lalu dan bisa menolong kita untuk melangkah maju dengan iman? Pasti. ya, Perhatikan Yesaya 43 18 sampai 19 ya. Yunis bisa tolong baca Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Bapak Ibu saudara-saudari yang di rumah bisa membuka Alkitabnya ya. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, jadi kitab Yesaya pasal 43 ini ditulis dalam konteks umat Israel yang hidup di pembuangan Babel ya. Mereka kehilangan tanah air, bait Allah yang mereka rindukan itu, dan harapan masa depan. Namun melalui Nabi Yesaya Allah berbicara untuk menghibur dan meneguhkan mereka. Jadi sebenarnya Tuhan mengatakan, saya belum selesai nih berkarya gitu ya. Tuhan belum selesai dengan umatnya. Nah sebelumnya Allah mengingatkan bagaimana ia menebus
Israel dari Mesir gitu ya, melalui laut. Dan kini ia mengatakan jangan hanya terpaku pada masa lalu. Tuhan ingin menunjukkan, jadi karyanya tidak berhenti pada sejarah masa lalu, tapi terus berlanjut dalam pembaruan yang baru. Nah, ini bukan berarti Tuhan melarang kita mengenang masa lalu, tapi jangan membatasi karya Tuhan hanya dengan pengalaman lama. Karya Tuhan itu tak terbatas, Tuhan itu kreatif gitu ya. Iya, sangat Ini berarti kita tak boleh terjebak dalam penyesalan dan luka masa lalu. Masa lalu itu pelajaran, bukan penjara. Kalau firman Tuhan katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Artinya Tuhan bukan menolak masa lalu, tapi menebusnya. Ia menjadikannya ladang kesaksian, bukan sumber kesedihan. Tuhan bisa memakai pengalaman pahit untuk melatih empati kita. Hingga kita menjadi lebih bisa merasakan kesusahan, kesulitan orang. Bisa itu terjadi. Tuhan mengajar kita mengampuni, bahkan memperkuat pelayanan kita. Nah, kisah di Alkitab yang sangat terkenal itu Yusuf ya. Iya, Yusuf yang berkata kepada saudara-saudaranya ya, ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf sudah jadi penguasa di Mesir. Kejadian 50 ayat 20 mengatakan, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku. Ingat Yusuf, enggak lupa itu. Tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan. Yang kedua ini, Yusuf ingat yang lalu itu dia dijahati saudara-saudaranya. Itu tidak terhapus dari ingatannya. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia memaknai secara iman. Dia telah melewatinya dan dia mengatakan Allah telah merencanakannya demi kebaikan. Untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi memaknai apa yang sulit yang kita alami, apa yang buruk yang pernah terjadi itu dalam rancangan kehendak Tuhan. Membuat kita bisa menerima itu dan melangkah ke depan dengan harapan baru. Jadi berdamai dengan masa lalu artinya mempercayakan masa depan pada tangan Tuhan. Nah, untuk itu diperlukan iman. Iman berarti melangkah walau sebenarnya bekas luka masih ada. Jangan berhenti melangkah. Karena kita percaya kasih Tuhan lebih besar daripada luka-luka kita. Nah, bagaimana kita bisa melangkah, bisa beriman? Nah, tentu kalau kita rajin membaca firman Tuhan akan menuntun kita. Contoh, kalau ada orang yang bilang, sampai saya mati nggak akan mengampuni dia. Gitu ya. Kalau dia baca firman ya, bukan sekedar tahu loh ya, baca, dia renungkan, dia akan ditegur oleh firman itu. Ya toh? Iya. Kasihlah musuhmu ya, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah, dalam refleksi firman Tuhan diubahkan. Firman Tuhan itu mengubahkan kita. Jadi, kalau mau berdamai dengan masa lalu juga harus dekat dengan firman Tuhan, dekat dengan Tuhan ya. Oke. Berarti kita bisa melihat betapa pentingnya ketika kita itu memegang dan fokus sama Tuhan ya Bu Naning. Jadi kita lebih berpegang kepada Tuhan dan tidak fokus kepada luka ataupun pengalaman masa lalu kita yang buruk. Tetapi bukan berarti kita menutup gitu ya Bu Naning, menutup pengalaman atau masa lalu yang buruk itu. Tetapi Bu Naning, itu pastinya perlu waktu yang panjang ya untuk berdamai dengan pengalaman atau masa lalu yang buruk itu sendiri. Apakah di dalam proses itu kita bisa instan atau ya memang faktanya butuh waktu yang panjang gitu ya? Semudah membalik tangan. Iya. Atau perlu proses perjalanan yang sangat panjang. Ya itu tergantung. Ada orang yang mudah berdamai dengan masa lalu karena dia memang hidupnya sangat diserahkan pada Tuhan, gitu ya. Tapi ada juga yang sulit, tergantung ya pada kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya. Dan bagi saya yang penting juga tergantung pada keteguhan iman dan pengharapannya pada Tuhan.
Tentu semua butuh proses. Ada yang sampai perlu bantuan konselor. Dan yang pasti butuh keyakinan iman bahwa Tuhan pasti memberi pertolongan. Semua terjadi bukan karena kekuatan kita. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, nggak iso. Ya toh? Iya, benar. Nggak bisa gitu ya. Ada red buttonnya menyala, panik. Gimana suruh berdamai? Nggak bisa gitu ya. Iya. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita taruh hati kita kepada Tuhan, kita buka hati pikiran kita akan firman Tuhan yang memimpin kita, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan. Nah, Mazmur 147 ayat 3 itu saya suka ya. Berkata gini, Ia menyembuhkan orang yang hancur hatinya dan membalut luka-luka mereka. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan. Tuhan, bukan saya sendiri. Jadi bersama Tuhan pasti luka itu sembuh. Bersama Tuhan pasti kita bisa berdamai dengan masa lalu. Ya. Oke, Bu Naning. Lah, mungkin ya saya ini juga penasaran gitu. Mungkin Bapak, Ibu dan juga saudara yang di rumah juga penasaran. Apa langkah konkretnya untuk kita itu bisa berdamai dengan masa lalu, Bu Naning? Ya. Yang pertama, mengakui dan menerima luka. Saya bukan orang sempurna. Saya menyadari gitu ya tadi ada masa-masa di mana mungkin bukan hal baik yang kita terima. Harus diakui itu, bukan menutupinya. Jadi kalau itu banget sampai mempengaruhi karakter yang membuat relasinya dengan orang lain itu menjadi tidak pernah baik, troublemaker terus gitu. Kalau dia itu jadi jadi kacau dan dianya jadi merasa orang lain itu tidak baik gitu ya. Lalu kita diajak, kayaknya kamu perlu berbincang deh dengan konselor. Ada apa dalam dirimu? Jangan marah. Akui saya ini memang membutuhkan orang lain untuk meneliti, menggali apa yang terjadi pada diri saya. Mungkin saya punya luka tanpa saya sadari. Itu harus diakui. Jadi kalau orang sakit, dia harus akui dia sakit. Harus ngaku dulu ya, Bu Naning. Yunis, kok wajahmu pucat? Ada apa? Enggak, saya baik-baik saja. Nggak jadi saya bawa ke dokter Yunis. Tiba-tiba Yunis pingsan gitu. Nah, itu kan seperti itu. Jadi ibaratnya begitu. Kita sakit bukannya fisik, tapi juga psikis. Akui itu. Kita bisa sakit. Gitu ya. Yang kedua, maafkan diri sendiri dan orang lain. Bukan berarti membenarkan tindakannya, tetapi Tuhan itu sudah mengampuni kita. Maka Tuhan memberi kita karunia juga untuk mengampuni. Mengampuni segala kelemahan kita. Bukan berarti kemudian itu menjadi benteng. Ya wis, mau ndak mau ya terimalah saya lemah gitu ya. Tapi bukan begitu gitu loh. Kita bukan orang sempurna. Kalau kita punya kelemahan, ya maafkan diri kita. Apalagi orang lain gitu ya. Yang ketiga, selalu cari makna rohani di balik masa lalu. Kalau di masa lalu saya terluka, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Apa maksud Tuhan? Apakah Tuhan memakai itu untuk membentuk saya? Supaya di masa depan saya menjadi orang yang lebih kuat. Itu mencari maknanya. Yunis diputus pacar, ya, terluka kan? Cari makna rohaninya. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Apakah berarti ini bukan yang terbaik buat saya? Tuhan sedang menyediakan yang lebih baik. Nah, itu akan menolong kita bisa menerima gitu ya. Iya, benar. Yang keempat, melepaskan kendali diri kita sendiri gitu ya. Dan mempercayakan pemulihan kepada Tuhan. Sekali lagi, kita punya Tuhan. Kita akan ditolong Tuhan gitu ya. Jadi fokus, percayakan pada Tuhan. Mau datang kepada Tuhan. Yang kelima, melangkah ke depan dengan kesadaran baru ya. Kalau sudah datang kepada Tuhan, wah, saya punya semangat baru, ya, punya iman dan pengharapan yang baru, dan saya bisa mengatakan masa lalu adalah guru, bukan penjara.
Nah, ingatlah bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengubah cara kita jalan bersama pengalaman masa lalu bersama dengan Tuhan. Jadi Yunis, mari bawa semuanya ke hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan terus menutupi apa yang melukai kita yang terjadi di masa lalu. Kita buka hati, pikiran, biarkan Tuhan menyentuh bagian hati kita yang selama ini kita kita jaga sendiri, gitu ya. Ingatlah Tuhan tidak menolak masa lalu kita. Beberapa bagian Alkitab yang kita baca tadi mengatakan Tuhan menebus kita. Ya, Ia berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dan di dalam Kristus yang lama sudah berlalu. Hingga hidup kita adalah kesaksian kasih Tuhan yang memulihkan. Gitu Yunis. Wah, indahnya memang ketika perjalanan kehidupan kita berpegang sama Tuhan ya Bu Naning. Iya pasti. Bahkan segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu pengalaman ataupun masa lalu yang buruk gitu ya, kita bisa dipulihkan oleh kasih Tuhan. Semoga perbincangan hari ini bisa menolong kita semua untuk bisa berani berdamai dengan masa lalu ya Bu Naning. Ya, jangan biarkan masa lalu yang pahit menentukan masa depan kita. Kalimat ini mesti kita ingat ya. Jangan biarkan masa lalu yang penuh luka misalnya menentukan masa depan kita. Berdamailah dengan masa lalu. Dan bersama Kristus, setiap hari, setiap langkah adalah kesempatan baru. Mari berterima kasih pada Tuhan atas masa lalu. Karena melaluinya Tuhan bisa membentuk kita, gitu ya. Dan percayalah, Tuhan terus berkarya, Ia membuat babak kehidupan yang baru dalam langkah-langkah kita. Amin Bu Naning. Dan kini saatnya kita mengakhiri Bu Naning perbincangan kita. Tapi bukan mengakhiri gitu ya, tetapi juga supaya kita bisa mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya mungkin ada kata-kata penutup dari Bu Naning. Ya, saya suka menutup dengan syair ya. Aku tak lagi berlari dari masa lalu. Sebab Tuhan telah menemuiku di sana. Ia tak menghapus luka, tetapi mengubahnya jadi cerita kasih-Nya. Kini aku melangkah dengan damai, karena yang dulu menyakitkan telah menjadi tempatku mengenal kasih Tuhan. Begitu Yunis. Nah, sangat indah puisinya ya Bu Naning. Kata-kata penutup yang indah. Tapi sebelum itu mungkin Bu Naning bisa menutup. Sudah selesai ya, kita doa ya. Iya, benar-benar. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini akan mengubah kehidupan kita menjadi lebih indah ya. Iya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau selalu berkarya dalam setiap peristiwa hidup kami. Apa yang terjadi di masa lalu tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang baru, yang berguna untuk masa depan. Tolonglah kami untuk berani mengakui luka kami, pengalaman-pengalaman yang membuat kami merasakan hal-hal buruk di masa lalu. Biarlah itu pengalaman yang Engkau ubah. Engkau mengubahkan kami semua. Hingga kami menjadi ciptaan baru di masa depan dengan sejarah masa lalu yang memperkuat kami untuk melangkah bersama Tuhan, menjadi pribadi yang makin beriman, berpengharapan, dan penuh damai dalam segala kisah kehidupan kami. Kalau ada di antara umat-Mu yang saat ini masih belum berdamai dengan masa lalu, hidupnya dikuasai oleh luka batin, Tuhan kasihanilah. Roh Kudus menolong. Kiranya Engkau memulihkan. Engkau menghadirkan orang lain yang membantunya untuk merasakan pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan seluruh langkah-langkah kami ke depan dalam rancangan baik Tuhan dalam setiap detik kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, amin Bu Naning. Kini saatnya perbincangan kita selesai ya, dan saatnya kita juga mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mungkin ada kata-kata penutup dari Bu Naning? Baik, saya akan akhiri dengan syair komitmen kita ya. Aku tak lagi berlari dari masa lalu, sebab Tuhan telah menemuiku di sana. Ia tak menghapus luka, tetapi mengubahnya jadi cerita kasih-Nya. Kini aku melangkah dengan damai, karena yang dulu menyakitkan telah menjadi tempatku mengenal kasih Tuhan. Kalimat penutup yang sangat indah ya Bu Naning. Semoga semakin indah kalau dilakukan. Oke, benar sekali Bu Naning. Dan sekarang saya minta dengan kasih Bu Naning bisa menutup dalam doa ya Bu Naning. Baik, kita berdoa ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami dalam merenungkan sejarah kehidupan kami. Masa lalu kami adalah bagian dari kisah hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Karena itu biarlah Engkau menolong kami untuk mengakui dan menerimanya. Dan bersama dengan Tuhan, Tuhan ubahkan kami menjadi ciptaan baru. Tolong kami untuk berdamai dengan masa lalu. Kami percaya Engkau juga menolong seluruh umat-Mu yang saat ini belum bisa berdamai dengan masa lalu. Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja. Hadirkanlah orang-orang yang membantunya, hamba-hamba-Mu yang Tuhan kirimkan untuk bersama dengan Tuhan berjalan menuju masa depan dan sedia dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulihkanlah kami semua. Kami mohon damai-Mu selalu menguasai kami dalam setiap langkah kehidupan kami, di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di dalam Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Naning untuk perbincangan kita hari ini. Sama-sama. Semoga Yunis. perbincangan kita bisa menjadi berkat ya bagi kita semua. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya pendalaman ajaran gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.